malam Bapak Ibu Saudara semuanya yang terkasih. Haleluya, puji nama Tuhan. Malam hari ini, malam yang luar biasa. Kita telah dikumpulkan di tempat ini, baik yang ada di Zoom, yang ada di YouTube. Semuanya sama-sama kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau bersekutu, kita mau menyembah Tuhan kita yang luar biasa. Mari terlebih dahulu kita mau satukan hati kita mau tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah kami yang hidup. Sungguh kasih-Mu mengalir menguasai setiap kami. Kasih-Mu tak berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Malam hari ini Tuhan, kami mau satukan hati kami, pikiran, tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Kami undang Allah Roh Kudus bekerja, melawat setiap kami, memulihkan hidup kami, memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini kami Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam satu nama-nama yang penuh kuasa, yaitu Yesus Tuhan namanya. Kau yang dimuliakan Tuhan, Kau yang ditinggikan. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita mau katakan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kekuatan di hidupku, kami dapati di dalam-Mu Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan dalam hidup kami Tuhan, kami dapati di dalam-Mu. Kau sempurna, Engkau luar biasa Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.
tanganmu, katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya Kau Tuhan yang turut bekerja dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, ini hati kami. Haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya nama-nama syaranana-nama, ya nama-nama. Haleluya, sungguh terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Ya rata karama syaramata karal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 a. Malam hari ini Tuhan, kami datang dengan segala kerinduan kami Tuhan. Kami datang dengan hati yang benar-benar rindu Tuhan, untuk menyenangkan Engkau, bertemu denganmu Tuhan, melihatmu, menatapmu Tuhan, bertemu secara muka dengan muka Tuhan. Dan kami dapat merasakan hadirat-Mu, merasakan kasih-Mu yang luar biasa buat setiap kami Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan, ini kami, ini pujian kami. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, angkat pujian yang terbaik saudara. Nyatakan syukur-Mu, nyatakan kerinduan-Mu kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Malam hari ini Tuhan, Kau hadir. Di mana kami ada Tuhan, Engkau ada Tuhan. Ya rata karama syiri piti rata karama syiri piti ya la syiri piti karama. Haleluya, terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, Kau melihat setiap kami, seberapa yang ada pada malam hari ini Tuhan. Kau Tuhan yang melihat hati kami.
kesungguhan kami Tuhan. Engkau tahu hati kami, Engkau yang tahu Tuhan. Sebab itu Tuhan, malam hari ini kami yang rindu, kami mau mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Tanda kami berserah, bersandar sepenuhnya hanya kepadamu. Dan kami mau katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya. Mari sama-sama kita mau puji Dia dari hatimu yang terdalam. Maka pujian ini katakan, ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Dengan kesungguhan hati kita mau sama-sama bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu, katakan, ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Firman-Mu menggenapi dalam hidup kami Tuhan. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sama-sama beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Sungguh Kau kuat kami, Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Kita mau sama-sama bersuka cita. Kita mau angkat pujian ini, katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Haleluya. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, kami tak pernah goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Tuhan tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Ya benar, Kau sumber kemenangan dalam hidup kami Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Dengan iman percaya katakan amin. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Haleluya. Takkan pernah goyah keyakinanku
Tuhanku. Tiada yang sama. Terima kasih Tuhan, kami kuat di dalam-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber. Saya mau dengar suaranya, katakan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatan. Ya Tuhan, Kau keselamatan dalam hidup kami. Kaulah Allah sumber. Lebih semangat lagi, katakan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kau sumber kemenanganku. Kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu melimpah-limpah atas buat hidup kami. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Yang lama telah berlalu, Katakan yang baru. yang baru Amin. kasih-Mu beri pengharapan, anugerah-Mu terbesar. Tak perlu lihat ke belakang, langkahkan kaki ke depan. Kasih-Mu beri pengharapan dan kekuatan. Angkat tangan-Mu. Kasih-Mu, 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 Tuhan, kasih yang terbesar. Kasih-Mu, 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 Tuhan, kekuatan, kehidupan. Kasih-Mu terbesar. Ya benar, kasih-Mu besar buat setiap kami Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Malam hari ini kami mau bersuka cita. Sekali lagi kita mau katakan. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Kasih-Mu beri pengharapan, Anugerah-Mu. tak perlu lihat ke belakang, Langkahkan kaki ke depan. kaki ke depan. Kasih-Mu beri pengharapan dan kekuatan. Kasih-Mu, 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 Tuhan, kasih yang terbesar. Kasih-Mu, 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 Tuhan, kekuatan, kehidupan. Kasih-Mu, 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 Tuhan, kasih yang terbesar. Kasih-Mu, 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 Tuhan, kekuatan, kehidupan. Kasih-Mu terbesar. Saya mau dengar tepuk tangannya buat Tuhan kita. Haleluya. Yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari saudara teriakan saya. Bersuka cita buat Tuhan kita.
Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Terima kasih, sungguh kasih-Mu luar biasa nyata dalam hidup kami. Besar cinta-Mu Tuhan buat kami. Malam hari ini Tuhan, kami mau satukan hati kami. Kami mau bawa bangsa negara kami Tuhan. Karena besar kasih-Mu buat setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, kasih-Mu besar buat bangsa negara kami Indonesia tercinta Tuhan. Berkati Tuhan pemerintahan yang ada, dari tingkat yang tertinggi sampai dengan yang terendah Tuhan. Berkati setiap pemerintahan kami ini Tuhan. Kami percaya anak-anak-Mu yang terlibat di dalam pemerintahan Tuhan. Kau Tuhan yang menolong, Kau Tuhan yang memberkati setiap mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh menjadi terang dan garam-Mu Tuhan di tengah-tengah kegelapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar sinar kemuliaan-Mu dinyatakan buat setiap mereka Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa mengaku Tuhan, bahwa Kau Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Juga berkati setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, gereja-gereja-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan yang selalu menopang kami, sehingga kami boleh menjadi terang dan garam-Mu Tuhan. Berkati Bethany Tower of Christ Tuhan, gereja kami tercinta ini Tuhan. Kami mau serahkan gembala sidang kami, Pastor Samuel Harto Tuhan. Apapun yang beliau kerjakan Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau berkati yang menjadi visi misi buat gereja ke depan Tuhan. Kami mau serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang campur tangan, Kau yang memberkati Tuhan. Sehingga semakin hari semakin nama Tuhan dipermuliakan melalui visi misi tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Juga berkati setiap kami Tuhan yang melayani-Mu baik full time maupun part time Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kau berkati setiap kami, pelayanan kami dimanapun kami berada Tuhan. Sinar kemuliaan boleh menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Berkati kami semua. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari angkat pujian ini, katakan, Engkaulah perisai kami Tuhan. Engkaulah perisaiku, Amin. saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu di dalamku, memulihkan jiwa kami. pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu
bersama-sama kita mau bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu, katakan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun akan goyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari sembah Dia, sembah Dia. Angkat tanganmu, angkat wajahmu. Irawasana murapa sekine namori alamasando. Ilimini ala murawasati kira ramasande. Haleluya. Ilimini ala murawasena yara maso. Ini murawasane yara maso. Haleluya. Masate kere puru muri ala masata. Ekijo rata kapasata. Ini nala masate kere mata. Kekuatanmu Tuhan, urapi kami, lepaskan kami dari segala perbudakan, penyakit dan segala perbudakan kuasa gelap. Hancur dalam nama darah Yesus. Bukan nama sikata. Ini goro-goro sirata. Inilah anak-anakmu dan jemaatmu. Kami dalam kuasa-Mu Tuhan. Penuhi roh-Mu. Kurabasata karamatinya. Tak ada mustahil bagimu. Hikikorama. Haleluya. Aili muratek hengan sidong karamase. Ini asal ramate. Ikaramasata karamasi kitogo. Bagimu tak ada yang mustahil. Kuasai kami. Tak ada satupun yang jatuh. Tak ada satupun yang hancur. Tak ada yang gugur Tuhan. Semua kami mengalami kemenangan. Koramasata karamase kitikorobotas. Haleluya. Kira masa takkan tunggu rasa. Kira masa takkan Tuhan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Berapa sata karamasi. Bagimu tak ada yang mustahil Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kuasai kami dengan roh-Mu. Urapan kuasa-Mu nyata dalam kehidupan setiap kami. Kami pulang dari tempat yang diberkati Tuhan. Urapi hamba-Mu, kuasai Tuhan. Juga berkati jemaat-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu. Baik di onsite dan online ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Selalu disertai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara. Saudara, malam ini saya beri tema Don't Fall. Jangan jatuh. Sebagai orang percaya, kita tidak mudah jatuh. Amin. Karena firman Tuhan mengatakan, apabila engkau jatuh, tidak akan tergeletak. Dalam keadaan dunia sekarang ini, jangan sampai menjadi orang Kristen yang apatis, saudara. Kita percaya Tuhan tidak menginginkan kita ini jatuh, fall. Ya. Saudara, Paulus, kita akan buka dari ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saudara dengar firman ini. Perikopnya adalah Israel sebagai suatu peringatan. Ya. Jadi firman ini ada peringatan untuk orang percaya. Bagi saudara dan saya juga. Ayat 1. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingati kita. Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia
Dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 14. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Amin. Cukup sampai 14. Saudara, firman di ayat 12 tadi berkata, berhati-hatilah. Jangan sampai engkau jatuh. Ya. Sudah ada contohnya yang disampaikan di 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 14. Tentang peristiwa orang-orang Israel yang keluar dari Mesir. Ya. Pada saat mereka sampai di padang gurun, belum masuk ke Kanaan, tanah perjanjian, mereka gagal, saudara. Dan di situ mereka kena masalah. Satu, dipagut ular. Kuasa gelap mengganggu. Dan kita tahu mereka juga tidak pernah mau bertobat. Yang terakhir dibinasakan oleh Tuhan. Karena mereka membuat lembu emas. Anak lembu emas itu disembah menjadi berhala. Firman ini ditulis di Perjanjian Baru sebagai peringatan bagi orang-orang percaya, jangan kita meniru. Pasti firman ini ditulis di sini supaya kita tahu jangan meniru kelakuan mereka. Ini kehendak Tuhan bagi saudara saya. Israel itu sebetulnya sudah berhasil keluar dari perbudakan. Mestinya mereka sudah bebas. Mereka sebetulnya harus sukacita. Tapi mengapa mereka gagal masuk ke Kanaan? Padahal Tuhan menyertai mereka. Dan ini ditulis di Perjanjian Baru sebagai contoh. Untuk saudara saya harus pelajarin. Mengapa contoh ini ditulis? Supaya saudara saya jangan jatuh. Don't fall. Jatuh, fall itu jatuh, gugur. Keadaan kita turun. Kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena kita sudah jatuh. Di kitab Korintus ini, kalau saudara pelajarin, banyak penjelasan-penjelasan tentang orang yang berhasil. Korintus ini adalah orang-orang yang berhasil, saudara. Pelajari dari pasal 1. Pasal 1 dari 1 sampai ke 4. Coba kita buka aja supaya saudara tahu ceritanya Korintus. Pasal 1. Saya langsung ayat yang 4 aja. 4. Sampai ayat yang ke 10. Lihat ya. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku, kata Paulus. Karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Jadi orang-orang Korintus itu dapat anugerah, kasih karunia dari Tuhan. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi apa? Kaya. Kayanya gak main-main, saudara. Dalam segala hal. Ini bukan main-main. Kekayaan Tuhan itu yang diberikan pada orang-orang Korintus dalam segala hal. Ya, dalam segala macam perkataan. Sudah dalam segala hal, macam perkataan lagi. Terus ditambah lagi segala macam pengetahuan. Omongannya pinter-pinter kabeh. Anak Tuhan pinter-pinter semua, dikaruniai. Pengetahuannya pandai-pandai semua. Saking pandai, saking pinter, gak kena diomongi. Ini firman. 6. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus, bisa bersaksi yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan
Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tinggal nunggu. Apa saja kita sudah dapat. Nunggu kedatangan Tuhan, masih hidup. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Jadi Tuhan akan meneguhkan kita sampai kesudahannya. Sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ayat 9 dijelaskan. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Hebat Tuhan itu. Allah itu setia. Saudara kalau lihat pernyataan Paulus tentang Korintus, ini orang yang hebat semua. Saudara baca ini selanjutnya. Perikop yang ke-10 itu seterusnya sampai pasal yang ke-10 saya sampaikan tadi. Terjadi perpecahan jemaat. Terjadi perselisihan. Terjadi orang hikmat-hikmatan dunia, hikmat manusia, hikmat Allah. Sok tahu, sok mengerti, sok hebat. Ya, saudara lihat perpecahan itu terjadi di sini. Ada yang aku golongan Paulus, aku golongan Apolos. Mereka saking mengertinya, saking pinternya dalam segala hal. Terjadi kekacauan di situ. Dan Tuhan berkata dengan firman ini, nanti contoh ini akan di akhir zaman. Saudara, saya sekarang menjalaninya. Firman itu menyatakan kita harus hati-hati. Jangan sampai jatuh, saudara. Saudara, kita sudah banyak melihat di akhir zaman ini. Orang-orang yang besar-besar. Orang yang asal mulanya itu mencintai Tuhan luar biasa. Tapi endingnya banyak yang jatuh di situ. Mereka tidak bisa sampai setia. Dan Allah di ayat 9 tadi. Tuhan kita adalah setia. Kita tidak setia. Pengetahuan dalam segala hal pandai. Perkataan dalam segala hal pandai. Kekayaan dalam segalanya sudah didapat. Angel diatur. Amin. Sejujurnya. Sampai hamba-hamba Tuhan ini kalau bicara, disuruh Tuhan bicara. Rasanya bicara sama tembok. Tuhan suruh lihat. Karena pengetahuan kita sudah lebih pandai dari pendeta. Padahal Tuhan sedang bicara saat itu. Ini sulit. Ya, untuk bisa sampai kepada Kristus. Maka itu tulis di firman ayat 12 tadi. Hati-hatilah kamu, jangan jatuh. Seperti orang Israel, mereka tidak masuk ke Kanaan. Karena mereka penyembah berhala terakhirnya. Oleh karena kekayaan, pengetahuan, kehebatan mereka, perkataan mereka. Mengumpat, mengutuki, melawan Tuhan, mencobai. Dan berkat kekayaannya dibuat bangun anak lembu emas. Bukan untuk bait Allah perintah Tuhan. Pada saat ada di kitab Ulangan. Emas perak yang kuberikan mereka untuk membangun bait Allah di Kanaan. Tapi pada saat perjalanan tengah mau masuk ke Kanaan itu, mereka menjadi penyembah berhala. Maka mereka dibinasakan oleh Tuhan. Mereka jatuh semua. Saudara, hati-hatilah, jangan pikir kita sudah teguh. Kita sudah kaya, kita sudah nyaman, kita sudah pinter semuanya. Perkataan kita bisa melawan perkataan hamba-hamba Tuhan. Perkataan kita suka bicara-bicara yang tidak benar. Ya, kadang-kadang kita ini tidak sadar kalau kita ini salah. Saudara. Firman kali ini, dalam bulan ini banyak sekali pengertian tentang kesadaran diri kita. Jangan sembarangan juga menghakimi. Mengapa orang benar bisa jatuh? Mengapa? Gagal. Fall itu bisa gagal. Fall itu bisa gugur. Fall itu bisa turun. Ya, fall itu bisa drop. Kita bisa ngedrop. Di 1 Korintus 10 ayat 6 sampai 8 itu menunjukkan bahwa ada trouble di situ. Ya,
trouble ini ada di dalam waktu kita jatuh. Itu kita ada trouble, ada masalah. Dari ayat 6 sampai 10 jelas dikatakan di sini. Semuanya ini terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingati kita supaya jangan kita ingin hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Ya. Dan beberapa orang dari mereka ada tertulis, maka duduklah bangsa itu makan minum, kemudian bangunlah mereka bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Artinya pada saat mereka mengalami kekayaan, mereka mengalami berkat, pada saat mereka ini ada di padang gurun membawa emas, perak dan semuanya, dan mereka tidak bisa membeli barang, tidak bisa membeli makanan, dan mereka menunggu Musa nggak turun-turun, mereka sedang mendapatkan kekayaan luar biasa. Karena telah mereka menjara harta benda dari Mesir. Dan mereka mengalami semuanya berkat dan bersama dengan Tuhan. Tapi pada saat di padang gurun itu, mereka mengalami masalah di sana. Mereka mulai kembali kepada penyembahan berhala. Berkat hartanya yang mereka dapat itu bukan mempermuliakan Tuhan. Tapi mereka buat untuk patung anak lembu emas. Dan mereka menyembah di sana. Ada masalah di situ. Jadi jangan sampai kita diberkati Tuhan. Jangan sampai kita ini jatuh. Jangan sampai kita pada saat kita mulai mengalami segalanya, kita buat masalah itu. Buat trouble itu. Jangan. Mereka bisa menantang Musa. Mereka bisa mengatakan bahwa Musa nggak akan turun. Bisa berani. Padahal mereka keluar dari Mesir itu bersama dengan Tuhan dan Musa. Lihat, perjalanan keluar dari Mesir sampai ke padang gurun itu tidak cepat, saudara. Berjalannya waktu itu perubahan pikiran manusia itu terjadi. Mereka bisa jatuh di padang gurun itu karena ada masalah di situ. Mereka pikir Musa nggak datang, pasti mati, dimatikan oleh Tuhan. Ternyata enggak. Tuhan bicara sedang dengan Musa tentang Taurat itu turun. Tentang firman itu turun. Di Keluaran 3, 21, 22. Coba dilihat. Allah telah berkati bangsa Israel waktu keluar dari Mesir. Sama dengan firman di 1 Korintus 10 ini. 1 Korintus 1 tadi. Ayat yang keempat mulai. Ya, sampai 5, 6, dan 7, dan 9. Kamu tidak kekurangan apa-apa. Kamu mendapatkan kekayaan. Di Keluaran 22, di Keluaran 3, 21, 22. Coba dibuka. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini. Sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Ya. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya, dari perempuan yang tinggal di rumahnya, barang-barang perak, emas, kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu laki-laki dan anakmu perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Keluar itu membawa banyak harta, saudara. Karena perempuan itu bekerja kepada perempuan Mesir. Dan dia disuruh naruh kepada anak-anaknya semua. Berarti banyaknya barang itu luar biasa. Dalam satu hari orang Israel kekayaannya 400 tahun itu kembali. Allah kita luar biasa. Mereka dapat kekayaan yang luar biasa. Mereka tidak kekurangan apa-apa, saudara. Sama di 1 Korintus 1 tadi yang kita baca 5 dan 7. Kamu tidak kekurangan apa-apa, kamu diberi berkat sama oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Apakah orang-orang pilihan ini boleh kaya? Boleh. Saudara, saya memang harus kaya. Jangan takut kaya, kata Daud. Suatu hari Daud itu berkata di kata firman Mazmur 49. Dia berkata, jangan kamu takut kaya. Kita boleh kaya. Daud itu kaya, saudara. Kekayaannya Daud itu luar biasa. Yang kaya itu bukan Salomo, yang kaya itu Daud.
Karena kayanya Daud itu diberikan kepada Tuhan. Maka dia jadi terkenal. Dia selesaikan sampai ending. Ya. Kalau kita kaya, firman Tuhan mengatakan di Pengkhotbah 5, 18, 19. Pengkhotbah 5, 18, 19. Orang benar itu boleh kaya. Setiap orang yang dikarunia Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya. Jadi kalau kita kaya dalam Tuhan, kita boleh menikmati. Ya, untuk menerima bagiannya dan untuk bersuka cita dalam jeripayanya juga itu pun karunia Allah. Orang benar itu boleh kaya, boleh. Kekayaannya untuk apa, saudara? Amsal 3, 9. Kekayaannya itu untuk memuliakan Tuhan. Bukan memuliakan dunia. Berhalamu. Kalau engkau mempermuliakan berhalamu, engkau akan jatuh di situ. Kamu akan jatuh, habis. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Ini yang dilakukan oleh Daud, saudara. Muliakan Allah itu dengan hartanya. Dan Daud diberkati kekayaan untuk bangun bait Allah. Dia mau muliakan Tuhan. Jadi kalau kita mau memuliakan Tuhan, kita akan lepas dari masalah. Lepas dari trouble. Jangan sampai membuat Allah itu musuh. Pada saat engkau mengalihkan fokusmu, penyembahanmu dari Tuhan kepada berhala, di situ engkau akan mengalami masalah. Engkau sudah jatuh tanpa sadar. Saudara, kita lihat pasal 32, Keluaran 32 ayat yang ke-4. Pasal 32. Keluaran 32 pasal yang ke-4. Coba dibuka. 4. Ayat 1 dulu, ayat 1. 1. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undur turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia." 2. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu, laki-laki, perempuan, bawalah semua kepadaku yang dapat dari orang Mesir itu tadi." Disuruh lepas berkat yang hartanya, dibuat anak lembu emas. 3. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka, membawanya kepada Harun. Harun ini telerisisan di sini. Diterimalah itu dengan tangan mereka, dibentuknya dan dipahatnya, dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah anakmu yang telah inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Gendeng. Jangan sampai ini terjadi. Saudara, pada saat ini terjadi, ini ada pesta pora, seks, percabulan yang disampaikan di 1 Korintus tadi. Jangan sampai engkau berhala dan masuk ke dalam percabulan. Ini ada pesta seks di situ. Hancurlah mereka, etika mereka hancur dalam 1 detik. Mengapa? Karena kuasa iblis sudah turun. Maka Allah berkata, umatmu telah murtad, kamu turun. Dan hari itu, saat itu Tuhan berkata, aku tidak bisa memimpin mereka lagi. Ditinggalkan. Mereka sudah jatuh. Dan ini peringatan ditulis di Kisah 1 Korintus 10. Dan orang-orang Korintus itu diperingati semua. Saudara baca, semua banyak akan menemukan di situ. Aku golongan Apolos, aku golongan Paulus. Kekayaan, hikmat, mereka beradu hikmat, adu perkataan. Lawan terus sama Tuhan. Perselisihan terjadi.
Maka itu Paulus langsung memberikan firman, hati-hati kau jangan jatuh. Dikasih peringatan tentang Israel. Demikian juga firman ini berlaku bagi saudara saya. Berapa banyak di antara kita mengikuti Tuhan tidak bisa sampai di endingnya, saudara. Karena apa? Karena kita mengalami masalah di situ. Ada gangguan di dalam persoalan pada saat itu di mana kita tidak diberkati. Ya. Kita bisa dipengaruhi oleh hal dunia ini. Sama dengan mereka orang Israel. Bisa dipengaruhi di padang gurun itu. Mereka terlalu banyak hartanya. Tapi mereka berpikir Musa itu mati. Padahal mereka berkata nggak tahu ada apa. Berani sekali mereka melawan. Saudara, ini terjadi yang disampaikan oleh Paulus untuk peringatan bagi saudara saya. Berapa banyak di antara kita yang sudah diberkati Tuhan luar biasa. Hikmat, kekayaan, perkataan, pengetahuan. Artinya kita tahu kita hidup ini berjalan dengan Tuhan. Tapi berani sekali mengikuti aturan dunia itu kembali. Kita bukan milik dunia. Kita milik Tuhan. Amin. Amsal 30 ayat 7 dan 9. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu mau menyelamatkan kita. Maka itu Agur bin Yagur tadi. Nah, ini namanya Agur dan bin Yakir apa enggak tahu. Ini menulis firman ini. 2 hal aku mohon kepadamu di kitab Amsal ini. Jangan kau tolak sebelum aku mati. Lihat permintaannya dia itu bagus. 7, 8. Jauhkanlah daripadaku kecurangan, kebohongan. Jangan berikan kepadaku. Juga kemiskinan atau kekayaan. Ya. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ini ngerti bahwa semua yang dapat berkat itu adalah bagian dia. 9. Supaya kalau aku kenyang, kalau aku kaya, kalau aku hebat, aku mampu, aku tidak menyangkal engkau. Dan berkata siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin Tuhan, aku akan mencuri, mencemarkan nama Allahku. Lihat, perkataan ini menunjukkan bahwa orang ini hidup hatinya itu mau kepada Tuhan. Biarpun aku kaya Tuhan, tapi aku menikmati bagianku saja. Apa yang kau inginkan aku berikan padamu. Jangan sampai kita mendapatkan berkat yang begitu besar seperti orang-orang Korintus. Ada perselisihan di situ, ada saingan, ada problem, ada trouble di situ. Saling olok, saling menandingi, saling tinggi-tinggian. Itu problem, itu kedagingan, saudara. Dan ini ujian bagi orang-orang akhir zaman. Kita harus hati-hati di sini. Jangan jatuh. Jatuh pertama kali itu ada problem, ada trouble, masalah. Masalahnya itu tadi yang kita tahu bahwa pada saat kita kelimpahan segalanya, kita ini suka macam-macam. Ngerti ya, barang macam-macam itu mencari masalah. Ya. Tidak fokus kepada Tuhan, tapi fokus kepada dirinya sendiri. Akan terjadi masalah. Sama dengan orang Israel. Dia tidak fokus kepada Allah yang nunggu semua saya itu turun. Tapi dia fokus dengan keadaannya dia. Yang kemarin dikasih firman oleh hambanya di sini oleh Pastor Oliver. Itu egoisentrisnya keluar. Karena untuk dirinya maka dia berani membuat masalah. Berapa banyak di antara kita seperti ini. Dia tidak takut sama Tuhan. Harusnya dia nunggu apa yang dikatakan Tuhan. Melalui Musa. Biarpun Musa mati. Tuhan sanggup datangkan Musa lagi. Ngerti ya? Tuhan itu Allah. Tidak bisa dipermainkan. Hati-hati. Jangan sampai jatuh waktu kita berhasil. Atau kita masuk ke berhala karena kita berhasil. 2. 1 Korintus 10 ayat 9 sama 10. Ya, fall down itu artinya turun. Jadi kita bisa jatuh karena turun, karena drop. Kepercayaan kita kepada Tuhan itu bisa drop. Di Korintus ini dinyatakan. Makanya ada perselisihan, ada pertengkaran, ada kelompok-kelompok. Bukan percaya kepada Tuhan lagi. Tapi percaya kepada hambanya. Mengutuskan hambanya. Itu bahaya sekali. Iman kepercayaan kita kalau drop, ya,
bisa kita ini berani mencobai Tuhan. Di ayat 9 dan 10, jangan engkau mencobai Tuhanmu. Saudara, kalau kita lagi turun, kita ini bisa ngomel sama Tuhan. Bisa ngamuk-ngamuk. Di Keluaran 14 ayat yang ke-7. Keluaran 14 ayat ke-7. Maaf, Keluaran 17 ayat yang ke-1. Maaf, wali saudara. Keluaran 17 ayat ke-1. Iya. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemalah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. 2. Jadi mulailah mereka bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Lihat, mereka itu sudah bebas dari perbudakan. Sadar bersama dengan Tuhan. 10 tula, 11 keajaiban terjadi. Tapi mereka mengenai air, mereka itu mau mencobai Tuhan. Marah-marah. Ini waktu mereka drop, kejepit, perlu minum, susah, masalah. Kadang kita juga seperti ini. Tanpa sadar kita mencobai Tuhan. Pada saat engkau mencobai Tuhan, engkau langsung turun, drop. Kepercayaanmu sudah tidak ada. Makanya Tuhan ini marah pada saat ini. Saudara, teruskan. Terus sampai 3, 4, sampai 4. Lihat. Hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan. 4. Ia lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Saudara, kalau kita lagi drop, kepercayaan kita kepada Tuhan itu turun. Kita berani kepada hambanya. Bahkan Musa itu mau dibunuh, saudara. Bayangkan bagaimana kehidupan orang Israel yang pada saat itu melihat mujizat demikian dahsyatnya. Maksud Tuhan tidak bisa ngasihkan dia air. Maksud Tuhan itu merintahkan dia jalan padang gurun. Tuhan biarkan dia mati. Loh, buat apa ikut Tuhan? Buat apa mereka keluar dari Mesir? Kalau sudah seperti itu, mengapa manusia ini seperti ini? Inilah contohnya di 1 Korintus ini. Di orang-orang Korintus itu semua. Mereka umpamakan sama dengan kejadian ini. Karena ditulis dalam firman di Korintus. Maka itu Paulus dipakai Tuhan itu bicara kepada orang Korintus itu betul. Kalau kita sedang ngedrop, jangan kita mencobai Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Jangan marah. Apalagi marah dengan hambanya. Tuhan itu dengar, saudara. Hati-hati. Kalau ini memang benar dari Tuhan, kita harus tahu bahwa pada saat kita kejepit, justru itulah iman kita harus bangkit. Kita harus percaya Tuhan pasti mengeluarkan air untuk kita minum. Bukan marah, bukan membunuh orang. Ingat Saul itu waktu kejepit, kemarin disampaikan firman di sini pada hari Minggu oleh Pastor Ridwan. Bagaimana Saul pada saat dia kejepit? Karena dia melihat bangsa Filistin itu sudah mulai maju, tentara Israel sudah mengundurkan diri. Dia mengambil alih posisi imam itu. Padahal itu bukan porsinya. Karena dia raja, dia pikir dia boleh melakukan segalanya. Dia pikir dia berkuasa, dia kaya, dia punya wewenang di sana. Biarpun Samuel itu sebagai hamba Tuhan yang datang dari Allah langsung, dia gak peduli. Dia ambil alih itu, persembahan itu. Dia mempersembahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, mengapa dia mencobai aku? Pada saat Saul kejepit. Pada saat dia drop melihat hal dunia. Orang-orang Israel ini pada saat dia melihat kekurangan air, duniawi ini membuat dia drop.
Padahal dia lupa. Yang dinding air itu bagaimana bisa berdiri? Karena sudah dilimpahi keberhasilan. Maunya dewek hidupnya. Hati-hatilah. Jangan kau berpikir engkau teguh. Berdiri sudah kuat. Hati-hati engkau jatuh. Ini firman-Nya. Pada saat orang-orang Israel ini mengalami hal seperti ini karena berhala ke arah dunia, maka dia jatuh. Berapa banyak di antara kita ini tanpa sadar kita bisa mencobai Tuhan. Contoh-contoh ini sudah diberitahukan secara firman. Kalau mau diungkapkan secara kejadian tiap hari, tidak akan selesai saudara di gereja ini. Karena mujizat demi mujizat ini banyak terjadi di tempat ini. Sampai hari ini pun banyak mujizat yang terjadi. Coba kita lihat Matius 4, 1-11. Ini sama dengan Lukas 4, 1-13. Gak usah dibuka, PR bagi saudara yang sering baca. Karena banyak firman-Nya. Yesus itu dicobai oleh iblis. Dia dicobai dalam keadaan kejepit. Perutnya lapar. Jadikan batu ini roti. Dia pakai firman Allah. Mengapa? Fokusnya dia kepada apa yang disampaikan oleh Allah. Tapi kalau kita kejepit, apa yang disampaikan oleh teman-teman itu? Apa yang disampaikan sekitar kita, apalagi kalau sakit. Waduh, beredarnya sepet seluruh dunia. Ya sakit apa? Apa yang saudara dapat? Imanmu mana? Pada saat engkau ngedrop. Hati-hati, jangan jatuh. Engkau menghancurkan banyak orang. Berapa banyak? Kita pada saat sakit firman tidak keluar. Yesus kejepit yang keluar dari firman. Ada tertulis manusia hidup. Bukan dari roti. Tapi firman Allah. Sampai 3 kali dia dicobai. Saudara, pencobaan Tuhan itu pada saat itu sangat dahsyat. Ya, dia kejepit, dia dicobai tentang lapar. Terus dia dicobai tentang kekayaan dunia. Dia tidak goyang. Dia tidak berubah. Terus dia dicobai untuk menyembah iblis. Dia berkata, sembahlah Tuhan Allahmu. Dia pakai firman terus. Apa pada saat kita kejepit, iman kita yang timbul, atau kita drop, mencobai Tuhan, kita lawan Tuhan. Padahal Tuhan itu telah menolong kita itu luar biasa. Saudara. Coba, saudara, Tuhan itu bicara kepada Musa. Ya. Ingatlah, di Ulangan 6, 1-18. Saudara baca aja di rumah. Ulangan 6, 1-18 itu banyak sekali. Coba dibuka ayat 1-nya. Inilah perintah yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Terus 2. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Terus 3. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu, supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini harus engkau perhatikan. 7. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang berjalan,
dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. 8. Haruslah engkau mengikatkan pada tanda pada tanganmu, haruslah menjadi lambang di dahimu. 9. Dan haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu, pada pintu gerbangmu. 10. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, Yakub, untuk memberikan kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, dan seterusnya. Ayat 11. Terus, rumah-rumah penuh berisi berbagai barang baik, tidak kau awas, tidak kau isi sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami, dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, dan seterusnya. Itu dikatakan engkau harus takut kepada Tuhan Allahmu, bukan mencobai. Karena ini firman sudah diberikan kepada kita dan sudah kita jalani, dan ini dilakukan oleh orang-orang Israel. Mereka jatuh di situ. Saudara, perintah Tuhan ini kepada Musa pada saat itu untuk membangun bait suci, Keluaran 35 ayat 21 sampai 22. Keluaran 35 ayat 21 sampai 22. Sesudah itu berangkatlah Israel, ya, lalu memasang kemahnya di seberang Migdal Edel. Terus, ketika Israel diam di negeri itu, terjadilah, maaf saudara, salah. Ini 35 1 sampai 11. Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaat Israel, berkata kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. 6 hari lamanya dilakukan pekerjaan, tapi pada hari yang ke-7 haruslah ada perhentian. Ya. Penuh bagi Tuhan, setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Janganlah kamu memasang api apapun dalam tempat kediamu pada hari Sabat. Persembahan khusus untuk mendirikan kemah suci untuk kebaktian di dalamnya. Ayat 4. Berkatalah Musa kepada segenap jemaat Israel, inilah firman diperintahkan Tuhan. Jadi firman itu diperintahkan Tuhan, bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Emas, perak, tembaga, kain ungu, dan semuanya disampaikan ini. Sampai ayat yang ke-23 itu tadi. Nah, saudara, ini untuk diambil pada saat orang Israel dapat berkat dari Mesir. Untuk dipakai membangun kemah suci, bait Allah. Kehendak Tuhan, berkat semua yang diberikan, itu diberikan kepada Allah. Bukan dibangunkan anak lembu emas. Inilah yang membuat kita jatuh dari Tuhan. Saudara, untuk memberikan kepada Tuhan. Mengapa firman ini disampaikan seperti ini? Supaya firman Yesus itu digenapi. Dia berkata, di mana hartamu ada, di situ hatimu ada. Pada saat engkau memberikan hartamu kepada Tuhan, hatimu itu terus ke Tuhan. Padahal engkau mengalami di dunia ini banyak persoalan. Engkau tidak akan mencobai Tuhan. Memberani terhadap Tuhan. Asalnya kebaktian di gereja, pindah saja ke rumah saya, karena rumah saya gede. Dirubah-rubah. Memberikan perpuluhan, kamu bisa kamu memberikan perpuluhan dari gereja, tidak perlu, kita berikan sendiri. Dirubah-rubah. Tuhan tidak menghendaki itu. Tuhan menghendaki engkau mengikuti apa yang dikatakan firman ini. Ada imamnya, ya, ada nabinya, ada gembalanya. Dan pada saat kita mulai merubah, ya, kita tidak memberikan kepada Tuhan. Jadi pada saat kita mengalami trouble, ya Tuhan tidak bisa nolong. Karena kita tidak mengandalkan hati kita kepada Tuhan, tapi hati kita kepada berhala kita. Ini yang dimaksud oleh Yesus, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Pada saat engkau memberikan hartamu semua kepada Tuhan, bagiannya Tuhan, bagianmu engkau menikmati. Pada saat engkau mengalami problem, hatimu itu tertuju kepada Tuhan. Dan engkau tidak bisa jatuh, tapi makin kuat seperti Abraham.
makin kuat dia. Pada saat dia jatuh kehabisan hartanya, perjalanan keluar dari keluarganya, dia tetap bergantung kepada Tuhan. Nah, itu hatinya dia ke Tuhan. Nah, ini yang dimaksud oleh Paulus. Jangan sampai engkau bertengkar. Engkau mengadu hikmat, engkau mengadu perkataan, sok pinter, sok tahu, sok hebat. Engkau melawan Tuhan, engkau mencobai. Dan tidak boleh, firman yang saya sampaikan di Keluaran tadi, harus takut akan Tuhan. Bukan mencobai. Nah, takut akan Tuhan itu di mana? Yaitu hartamu di mana ada, di situ hatimu ada. Pada saat engkau mengalami problem, engkau mengalami masalah, engkau bisa berseru. Pada saat engkau berseru, Tuhan akan menjawab. Ya, itu di Matius 6 ayat 21 dan Lukas 12. Itu ditulis di mana hartamu ada, di situ hatimu. Jadi jangan mencobai Tuhan dengan harta kita. Kalau kita tidak mau jatuh, lakukan porsinya Tuhan. Ya. Di Roma 4:17 sampai 22, sekalipun Abraham pada saat itu belum dapat anak, gangguan tentang dunia itu dia jalani sampai mengalami trouble sampai hari ini. Ya, dia mengambil Hagar sebagai istri kedua supaya punya anak. Lihat, tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia tetap setia memberikan anak kepada Abraham. Dan Abraham punya dasar, sekalipun tidak punya dasar untuk percaya, tapi dia punya dasar tetap percaya. Akhirnya dia dapat kemenangan karena hatinya memang diserahkan ke Tuhan. Ya, di 1 Korintus 10:11 sampai 14 itu jangan sampai kita jatuh karena kita berhala. Dikatakan di situ jauhilah berhala, penyembahan berhala. Jangan sampai kita mempunyai berhala dalam hati kita. Yang kita sudah tahu di dalam berhala itu ada keserakaan, ada percabulan, ada pembunuhan. Bukan berarti menyembah berhala, tapi hati kita sudah menjadi penyembah berhala. Yang dipentingkan adalah selfish kita sendiri, kemauan kita, egoisme kita, bukan untuk Tuhan. Itu berhala, saudara. Maka Yesus menegur orang kaya pada saat itu. Saya tambahin sedikit. Matius 19 ayat 16 sampai 24. Ini firman yang sering kita baca. Ya. Ambil yang 21 sampai 24 aja. Matius 19, 21. Kata Yesus kepadanya, jika engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan boleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah dia yang sedih, sebab banyak hartanya. 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. 24. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih gampang binatang diperintah masuk daripada manusia. Saudara, lihat. Tuhan itu berkata begini, kamu itu jualan hartamu, karena hatimu tidak ada di dalam surga. Hatimu itu tidak ada hartamu. Maka engkau tidak akan dapat kesempurnaan. Berapa banyak kita ini seperti ini, itulah berhala, saudara. Hati kita ke sana. Apakah kesalah kalau kita kaya? Tidak. Firman Tuhan mengatakan, kau silakan menikmati bagianmu nimatono. Tapi muliakanlah Tuhan itu dengan hartamu. Yang Tuhan minta bagiannya itu kasih no. Perintah loh itu kepada Musa. Minta kepada mereka untuk dibangunkan bait Allah. Apakah Tuhan tidak sanggup bangun bait Allah? Tinggal sebul itu jadi. Oh Tuhan ya. Tapi dia mau orang-orangnya ini punya hati kepada Tuhan. Ngerti? Kalau kita punya hati kepada Tuhan, kita tidak mungkin jatuh. Tapi kalau hati kita sudah drop, hati kita sudah masalah, hati kita ini sudah gugur,
kepercayaan pada Tuhan, habis kita. Tapi kalau hati kita tetap di dalam Tuhan, kita akan berhasil sampai endingnya. Dalam nama Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kira bahasa takkan alawasi, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan. Jangan engkau jatuh dalam keadaan apapun saat ini, di mana Anda dan berada. Apa kesusahan yang terjadi dalam hidupmu? Sakit penyakit, problem rumah tangga, masalah dalam pekerjaan. Ingat, jangan engkau jatuh. Percaya, hatimu harus ada dalam Kristus. Takut akan Tuhan akan membawa berkat yang besar. Saudara-saudaraku, percaya, bertahan. Jangan kau mau digoyangkan. Kekuatan Tuhan lebih besar daripada kekuatan dunia. Hari ini selesai. Tidak ada penyakit lagi, tidak ada masalah lagi, tidak ada problem lagi. Engkau diurapi Tuhan dalam nama darah Yesus. Yesus selalu menopang, bukan berpihak dalam kekuatan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun, percayalah, kau tidak akan jatuh dalam nama Yesus. Hari ini Tuhan beri jawaban. Jangan contoh yang lama. Ada Yesus di dalam diri saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Di tengah badai dengan kekuatan
Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkau kekuatan dalam hidup kami. Kami dimampukan Tuhan, untuk kami menjaga hati kami Tuhan. Biar kami sama-sama mau taat tekun setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini kami, ini hati kami Tuhan. Kami mau dibentuk. Dan kami tidak mau Tuhan jatuh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati setiap kami Tuhan, yang malam hari ini telah mendengarkan firman-Mu. Berkati Pastor Samuel Harto Tuhan, yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya, apapun yang beliau kerjakan Tuhan, semakin hari semakin mempermuliakan nama-Mu dan telah Kau urapi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sehingga pelayanan dimanapun berada Tuhan, boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih. Sebentar Tuhan kami mau sama-sama memberikan persembahan. Kau sucikan, Kau kuduskan setiap tangan-tangan yang akan memberi ini Tuhan. Biar kami memberi dengan sukacita damai sejahtera. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online hari ini. Saya percaya firman Tuhan hari ini dapat menjadi rema bagi kita semua. Berikut akan kami tampilkan jadwal ibadah gereja dalam sepekan. Bagi jemaat yang rindu memberi persembahan dan persepuluhan, Anda dapat melakukan scan barcode atau transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Bethany Tower of Christ. Kami berharap Anda dapat bergabung di ibadah kami. Sekian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Diberkati Tuhan pada malam hari ini, amin. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, kasih yang terbesar. Kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, kekuatan kehidupan. Kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, kasih yang terbesar. Kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, kekuatan kehidupan. Kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, kasih yang terbesar. Kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, kekuatan kehidupan. Kasih-Mu terbesar. Terima kasih Bapa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau selalu memberitahu kepada kami harus hati-hati. Supaya jangan jatuh, don't fall. Kalau kami jatuh Tuhan, kami akan habis. Kami percaya firman-Mu mengatakan
sekalipun jatuh jangan tergeletak, karena tangan Tuhan menopangnya. Hari ini telah selesai Tuhan. Kami mau kembali di mana hati kami ini ada padamu. Kami percaya hidup kami dikuasai Engkau. Urapi kami, berkati kami semua. Namamu yang dimuliakan. Terima kasih. Mari saudara, angkat tangan saudara, angkat wajah saudara. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku percaya kasih-Mu Tuhan tidak akan bisa memisahkan kita. Dalam keadaan apapun, hari ini pun, saat ini pun, aku percaya aku tidak bisa jatuh. Aku makin kuat karena Engkau memberikan firman kepadaku. Firman-Mu itu membuat aku menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Kuasai aku Tuhan dengan roh-Mu. Seperti 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh di dalam diriku lebih besar dari roh di dunia ini. Maka hari ini aku percaya, aku kuat, aku diberkati Tuhan, aku sehat. Sampai Tuhan Yesus datang, aku sehat. Aku sudah dipulihkan. Juga keluargaku diberkati. Ada damai sejahtera, ada sukacita, saling mengerti, saling mengampuni. Diberkati Tuhan. Dan pekerjaan apa saja ku kerjakan saat ini, detik ini, sudah berhasil. Bersama Tuhan, sukses di bumi, selamat di sorga. Aku percaya, aku diberkati Tuhan. Aku tidak bisa dipermainkan dunia lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Sekarang angkat tangan sama tinggi-tinggi. Saudara-saudaraku, percayalah, Engkau punya Tuhan yang maha kuasa. Tuhan mengendaki kita jangan jatuh, tapi makin kuat. Oleh karena banyak pencobaan-pencobaan itu, oleh banyak tes-tes dari iblis, oleh banyak gangguan-gangguan itu, akan membuat iman kita makin besar, membuat iman kita makin bangkit, makin melihat kemuliaan Tuhan. Kemenangan sudah dipersiapkan. Saudara akan melihat kemuliaan demi kemuliaan akan terjadi hidupmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku, terimalah berkat itu, damai sejahtera dengan iman dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang punya kuasa langit dan bumi itu, yang menepati janji telah menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua telah menerima berkat. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, baik di Surabaya, Malang, Parung, Kediri, luar kota, luar pulau, dan luar negeri. Tuhan menyertai-Mu, tidak akan jatuh, kita makin kuat dalam nama Yesus. Amin.